Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram, ini karena antusiasme dari para jamaah, saya akan persilakan terlebih dahulu pertanyaan sudah masuk lewat jamaah. Ada Pak Muad, silakan Pak Muad boleh berdiri, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Muad, jamaah Masjid Jami Taman Cilengsi, asli sini saya Pak. Izin ingin bertanya, jadi saat ini sebagai orang tua kadang saya merasa risau, galau dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Tuh kan? Walaupun saya yakin ketika orang tuanya soleh, insya Allah anak-anak akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, bagaimana agar kita menjadi orang tua yang soleh supaya anak-anak kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah anak-anak kita menjadi orang tua yang soleh juga, dan anaknya nanti dijaga juga sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang soleh begitu ya Pak Muad. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Masya Allah ya. Jadi bagaimana keturunan-keturunan kita juga lahir menjadi anak-anak yang soleh agar dia juga bisa menjadi orang tua yang soleh. Subhanallah. Langkah yang harus kita lakukan ada beberapa hal, tips ya. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bersih, soleh. Nah itu kita harus tumbuhkan mereka dari hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Maka para ulama memberikan tips, jangan pernah memberikan makanan atau pakaian kepada anak-anak kita dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat. Karena ketika kita memberikan makanan kepada anak kita, kepada keluarga kita, itu dia akan makan itu, nanti akan tumbuh menjadi daging. Fannaru auladih, kata Nabi, tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Wala'iyadzubillah. Maka tumbuhkan mereka dengan makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal hari ini itu harus menjadi nilai fokus kita. Di tengah pasar global kita bisa melihat bagaimana kita membeli ayam yang kadang-kadang ayam itu kita tahu dipotong dengan guna bismillah atau tidak. Atau memang sudah mati baru dicampur baur dengan daging-daging yang lain. Belum lagi ketika kita berbicara memang dari hasilnya. Entah itu hasilnya dari menghasilkan uang dari korupsi dan lain sebagainya. Itulah lebih parah lagi ya. Ya. Atau mungkin dari tidak korupsi juga, dia punya mungkin jabatan sedikit, dia tidak korupsi, tapi mungkin ya minta uang-uang pelicing sedikit ya. Ya mungkin juga bisa masuk kategori sogok dan lain sebagainya. Ya, atau ada juga yang melalui tanda tangan palsu. Mungkin tanda tangan ya diberikan jabat tangan bukan bentuk terima kasih, tapi hakikatnya larinya karena adanya pelicing ini akhirnya tanda tangan mudah keluar. Nah, itu semua syubhat jadinya. Dengan harta-harta yang kita hasilkan, dibelikan makanan, dimakan oleh keluarga kita, dimakan oleh anak-anak kita. Mereka tumbuh dengan keras kepala, mereka tumbuh dengan sesuatu yang susah untuk diberi nasihat. Kenapa? Karena tumbuh dari hal-hal yang haram. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi di samping mujahadah kita mengajarkan mereka akhlak-akhlak yang mulia, mencontohkan hal-hal yang baik, kita memberikan contoh dari perilaku-perilaku kita yang taat kepada Allah. Tentu kita harus memberikan dia asupan makanan dari perkara yang halal. Itu halalan thayyibah, halal dan thayyib. Insya Allah mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang melahirkan keturunan-keturunan yang soleh. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo atas jawabannya.